Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Para insan Eka Belajar, kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam Ngawangkong, mendiskusikan hal-hal ringan tentang transportasi. Kali ini kita lanjutkan diskusi tentang pejalan kaki. Insya Allah para insan Eka Belajar tetap sehat, tetap semangat, dan tetap diberkahi. Baik para insan Eka Belajar, kita lanjutkan diskusi tentang fasilitas jalan kaki. Kita mulai dari perilaku manusia di dalam melakukan aktivitas di jalan umum. Mari kita pisahkan menjadi 3 aktivitas umum. Yang pertama adalah berkendaraan. Orang akan melakukan aktivitas di jalan umum menggunakan kendaraan, bisa menjadi drivernya atau menjadi penumpangnya. Ini adalah karakter pertama. Jadi kita harus memperhitungkan aktivitas mereka-mereka ini yang menggunakan kendaraan. Yang kedua adalah aktivitas berjalan kaki. Mulai dari menyeberang, berjalan sepanjang trotoar, menggunakan JPO, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kelompok kegiatan pejalan kaki yang statis, yaitu meliputi kegiatan berdiri, duduk, misalnya gitu kan, jongkok, atau bersandar di berbagai fasilitas yang ada di area pejalan kaki. Para insan Eka Belajar, berjalan kaki merupakan metode pergerakan internal satu-satunya dalam memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada di dalam aktivitas komersial dan kultural di lingkungan kehidupan kota. Melalui jalan kaki ini, orang akan berpapasan, orang akan bertegur sapa, dan orang akan memahami pergerakan di sebuah kota. Tepat rasanya untuk mengatakan bahwa berjalan kaki merupakan alat penghubung antara suatu moda dengan moda angkutan lainnya. Upaya berjalan kaki merupakan bentuk sarana transportasi paling sederhana dalam melakukan kegiatan dari suatu tempat menuju tempat lain. Bila dilihat dari kecepatannya, maka berjalan kaki memiliki kelebihan. Dengan kecepatan yang rendah, memungkinkan pelakunya untuk mengamati lingkungan dan mengamati objek secara detail, serta mudah menyadari kondisi lingkungan di sekitarnya. Bagi para insan Eka Belajar yang sering jalan-jalan di daerah-daerah tertentu, misalnya daerah wisata, atau nyebrang ke beberapa negara tetangga atau negara yang agak jauh, maka pilihan berjalan kaki adalah pilihan yang tepat untuk menikmati keindahan kota, menikmati suatu kota, dan mempelajari apa yang terjadi dengan kota tersebut. Karena kelebihan pejalan kaki adalah dapat memahami kondisi lingkungan dengan detail. Begitu juga dengan para insan Eka Belajar, kalau kita melakukan aktivitas harian dengan berjalan kaki, maka kita akan mengenali lingkungan dengan baik. Dengan berjalan kaki, orang bebas untuk mengatur langkah, berbelok, berhenti, dan bebas mengatur kontak dengan lingkungannya. Di dalam beberapa pendapat, bahwa mengatakan bahwa berjalan kaki bukan sekedar moda transportasi, tapi juga merupakan sarana interaksi dan komunikasi sosial masyarakat perkotaan. Walaupun fakta yang ada, kalau kita ketemu orang tidak kenal dan kita tidak bertegur sapa, tapi tetap itu bagian dari interaksi. Kita bisa mengamati perilaku orang, kita bisa menemukan semangat orang, kita bisa mewujudkan masyarakat kota yang lebih berbaur. Para insan Eka Belajar, pejalan kaki ini sangat bermanfaat dalam perputaran atau interaksi penggunaan fasilitas angkutan umum terutama. Karena tidak semua angkutan umum dapat menyentuh titik-titik langsung ke lokasi yang diinginkan. Jadi diperlukan fasilitas pejalan kaki ini sebagai penghubung dari satu titik ke titik lain yang memang tidak bisa ditempuh oleh angkutan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan, maka moda berjalan kaki. Nah, mulai kan kalimat moda berjalan kaki. Jadi berjalan kaki ini bagian daripada moda. Ini memerlukan keterpaduan dengan sistem jaringan jalan. Jadi bukan semata-mata kita membangun fasilitas pejalan kaki, kemudian tanpa memikirkan ketersambungan dengan moda transportasi lainnya. Hal tersebut menjadikan diperlukannya keterpaduan pejalan kaki dengan moda transportasi lainnya serta fasilitas pendukung yang ada. Misalnya, tempat parkir atau tempat pemberhentian angkutan publik. Ini harus disinkronis dengan jalur-jalur pejalan kaki. Para insan Eka Belajar, kalau kita melihat alasan kenapa orang harus berjalan kaki, tentu kita harus melihat secara komprehensif. Keputusan orang berjalan kaki tergantung pada seberapa jauh perjalanan yang ditempuh. Ya tentu saja kalau kita dalam bekerja,
Kalau jaraknya terlalu jauh, kita pun enggan ya, karena bisa menghabiskan waktu, bisa menyebabkan energi terkuras, dan bahkan kita luput dari pekerjaan. Tentu ada ukuran-ukuran yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Selain masalah jarak, tingkat keamanan jalur pejalan kaki menjadi pertimbangan. Kalau para pejalan kaki berpikir bahwa jalur tersebut tidak aman, ya tentunya orang tidak akan memilih untuk jalan kaki. Dan yang terakhir adalah masalah kenyamanan. Kenyamanan memang sangat diperlukan. Sayangnya, hal ini sering dijadikan alasan oleh kita-kita orang Indonesia di dalam mengurangi berjalan kaki. Bilangnya tidak nyaman. Bilangnya panas. Orang Eropa berjalan kaki wajar lah, karena di sana tidak panas, tidak ada debu. Itu adalah alasan saja sebenarnya. Karena kalau kita mencoba berjalan kaki di Indonesia ini sudah cukup baik ya. Ada beberapa tempat yang memang sudah memenuhi standar kenyamanan. Tapi tetap saja, jalan kaki ini dijadikan alasan untuk kita tidak melakukan aktivitas tersebut. Kalau kita coba uraikan secara lengkap, alasan-alasan orang untuk berjalan kaki adalah yang pertama, masalah waktu. Orang akan cenderung berjalan lebih lama dan menempuh jarak yang lebih jauh untuk kegiatan rekreasi atau berbelanja. Namun sebaliknya, kalau untuk bekerja, mereka cenderung malas. Yang kedua adalah kenyamanan. Jalur pejalan kaki yang nyaman, misalnya dalam hal ketersediaan trotoar dan perlindungan terhadap pengaruh cuaca atau iklim, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna akan mempengaruhi keinginan orang untuk berjalan kaki. Yang ketiga adalah ketersediaan kendaraan bermotor. Pada tempat dengan kendaraan bermotor yang harganya lebih murah, lebih cepat, fleksibel dan efisien dalam hal waktu, serta didukung oleh sistem lalu lintas yang bagus, mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan bermotor saja, enggan untuk melakukan berjalan kaki. Masyarakat akan cenderung berjalan lebih aktif di daerah dengan perencanaan transportasi umum yang baik dengan harga kendaraan bermotor yang mahal. Ini memang menjadi tantangan. Karena kalau kendaraan bermotor yang murah, bahan bakar yang murah, orang lebih senang menggunakan kendaraan bermotor daripada menggunakan pedestrian. Yang keempat adalah pola tata guna lahan. Ini barangkali yang menjadi bagian di dalam diskusi ini. Pada tata guna lahan yang homogen akan menyulitkan pejalan kaki untuk melakukan aktivitas yang berbeda dengan berjalan kaki karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Sehingga konsep tata guna lahan ini mesti mendorong aktivitas pejalan kaki yang diutamakan. Dengan berbagai latar belakang tadi, ada 4 alasan kenapa orang berjalan kaki. Saya coba membuka paper yang ada di Amerika. Sudah cukup tua, tapi sepertinya masih sering digunakan sebagai referensi di dalam melakukan penelitian tentang pejalan kaki. Penelitian ini dilakukan tahun 1995 di Amerika. Pada saat mereka belajar, dapat melihat dari tabel yang ada di sini. Kita dapat melihat, kalau berkaitan dengan pekerjaan, kecil saja, 1,2%. Untuk bekerja, 7,4%. Sedangkan, untuk urusan keluarga dan personal lainnya, bahkan mencapai 22,2%. Rekreasi juga cukup mendapatkan proporsi yang besar, di atas 20%. Ini menunjukkan, pada saat mereka belajar, bahwa berjalan kaki ini cukup heterogen. Tujuannya tidak hanya untuk bekerja saja, atau hanya untuk melakukan aktivitas sosial saja. Macam-macam yang bisa dilihat di tabel ini. Pada saat mereka belajar, mari kita lanjutkan tentang beberapa karakteristik berjalan kaki. Saya ambil salah satu contoh perjalanan ke sekolah. Mestinya ini merupakan salah satu yang butuh pengawasan. Di saat kita butuh pengawasan, maka kita harus menyediakan fasilitas pejalan kaki yang mumpuni. Karena mayoritas pejalan kaki ini tentunya adalah anak-anak sekolah dan remaja yang merupakan populasi yang rentan. Seperti di pertemuan pertama tadi saya sebutkan bahwa 35% kecelakaan yang terjadi pada fasilitas pejalan kaki terjadi pada anak umur sekolah. 35%. Hati-hati. Di dalam penelitiannya, beberapa peneliti menunjukkan bahwa nilai investasi untuk peningkatan lingkungan bagi pejalan kaki di dekat sekolah dengan membuat lajur pejalan kaki yang aman merupakan pilihan yang tepat. Sehingga mestinya pedestrian di lajur anak sekolah, fasilitas penyeberangan untuk kegiatan anak sekolah harus diutamakan.
Mungkin para insan mereka belajar sering melihat jalan yang dicat untuk fasilitas penyeberangan jalan kaki anak sekolah yang ditulisin JOS misalnya, itu merupakan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan fasilitas pedestrian yang aman untuk anak sekolah. Tentunya saja, fasilitas yang aman ini harus diwujudkan mulai dari anak menuju sekolah, selama beraktivitas di sekolah, dan pulang dari sekolah. Dan ada yang lebih penting, yaitu saat perpindahan moda bagi anak yang memang tidak bisa berjalan kaki secara langsung dari rumah ke sekolahnya. Nah, berdasarkan beberapa kajian, dan tentu juga dilakukan di Indonesia, katakanlah kajian yang ada di kota Surabaya, kota Bandung, Malang, Yogyakarta, dapat diketahui bahwa memilih moda berjalan kaki didominasi dengan tujuan menuju pemberhentian angkutan umum serta berbelanja. Kondisi ini menunjukkan selain fasilitas untuk anak sekolah tadi, kita harus mewujudkan pedestrian yang baik untuk fasilitas menyambungkan antara angkutan umum serta fasilitas menuju daerah perbelanjaan. Bukan artinya ke tempat lain kita tidak perlukan, tapi ini adalah bagian dari prioritas. Jadi kalau saya boleh berpendapat, maka ada 3 lokasi yang harus mendapatkan prioritas. Wilayah sekolah, perpindahan moda, dan menuju ke wilayah perbelanjaan. Katakanlah pasar, toko, mal, atau apapun itu. Dengan kondisi yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa kita harus memprioritaskan 3 lokasi untuk perbaikan pedestrian. Hal ini dapat dilihat pula hasil penelitian atau hasil tulisan ASTO 2004 yang saya kutip dari sumber Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Di sini bisa dilihat usia pejalan kaki, kemudian karakteristiknya seperti apa. Saya contoh ambil ya, untuk karakteristik di usia 5-8 tahun. Di usia tersebut, para pejalan kaki tingkat kemandiriannya sedang meningkat, namun masih membutuhkan pengawasan. Kurang mampu menerjemahkan suatu persepsi. Kemudian yang di atas 65 tahun kita lihat apa karakteristiknya. Kesulitan jika menyeberang jalan, penglihatan yang kurang baik, sulit mendengar kendaraan yang mendekat dari belakang, mempunyai tingkat kematian tinggi jika tertabrak atau terjadi kecelakaan. Nah, karakteristik ini mestinya kita adopt menjadi bahan pertimbangan di dalam mendesain. Katakanlah kalau kita mendesain sebuah pedestrian atau sebuah trotoar yang kira-kira akan banyak dilewati oleh orang tua di atas 65. Maka karakteristik ini harus betul-betul menjadi pertimbangan. Ya? Jangan sampai orang sudah berbaik niatnya melakukan pejalan kaki, malah dia tidak aman. Pun sebaliknya. Kalau kita melihat di usia yang dini, katakanlah wilayah sekolah yang di sana ada anak TK, ada anak SD, kita pun harus memperhatikan karakteristik mereka. Jangan dijadikanlah dorongan para anak-anak ini bermain-main di trotoar yang bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi kita harus desain sedemikian hingga agar desain yang kita wujudkan nanti sesuai dengan karakteristik ini. Tentu saja, pada saat mereka belajar, di saat kita melakukan desain, tidak bisa secara khusus mengutamakan ditulis khusus untuk anak sekolah, tidak bisa. Tapi kita bisa melihat dari pertimbangan jumlah mayoritas pejalan kaki itu yang harus diutamakan. Tentu saja saat ini misalnya pedestrian-pedestrian di dunia dan di Indonesia tentunya cukup sudah mengakomodir kebutuhan difabel contohnya. Ini sudah cukup baik. Nah, kondisi-kondisi ini harus terus didorong agar kondisi fasilitas pejalan kaki di Indonesia, di kota-kota besar yang ada di Indonesia, dan di kota-kota lainnya semakin baik. Baik, para insan yang belajar, kita lanjutkan tentang karakteristik pejalan kaki. Karakteristik pejalan kaki merupakan satu faktor utama yang diperlukan dalam perencanaan dan pengadaan fasilitas pejalan kaki itu sendiri. Karakteristik pejalan kaki dapat dibagi menjadi karakteristik mikroskopik dan karakteristik makroskopik. Karakteristik pejalan kaki ini mengikuti aliran atau flow. Kemudian dipengaruhi juga oleh kecepatan dan kepadatan. Jadi mirip-mirip ya dengan karakteristik lalu lintas.
Jadi ada flow, ada speed, ada density. Hal ini dapat diamati dan dipelajari pada level mikroskopis maupun makroskopis. Pada saat mereka belajar, beberapa karakteristik pejalan kaki pada level makroskopis, misalnya adalah jarak perjalanan, tujuan perjalanan, atau karakteristik sosial ekonomi. Kajian mengenai karakteristik pejalan kaki sangat penting karena digunakan untuk menentukan dimensi, material, serta pemilihan jenis fasilitas yang akan kita implementasikan, dan hal tersebut sangat mempengaruhi karakteristik pengguna fasilitas jalan itu sendiri. Jadi di saat kita akan melakukan perencanaan fasilitas pejalan kaki, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah karakteristik dari para pejalan kaki itu sendiri. Yuk kita lihat tentang kecepatan berjalan. Kecepatan pejalan kaki merupakan rata-rata kecepatan berjalan yang biasanya dinyatakan dalam meter per menit. Kecepatan berjalan kaki pada umumnya untuk keadaan tidak terhalang adalah sekitar 4,8 km per jam atau sekitar 79,2 meter per menit. Atau kalau dikecilkan lagi 1,32 meter per detik. Tentu saja para insan muka belajar, kecepatan berjalan ini di setiap negara berbeda. Barangkali untuk orang-orang Eropa sana, orang-orang Amerika yang kakinya lebih panjang, aktivitasnya lebih dinamis, kecepatannya lebih tinggi. Nah, kondisi ini harus disesuaikan dengan di setiap lokal masing-masing. Kecepatan ini besarnya akan meningkat sedikit untuk laki-laki, dan sebaliknya untuk perempuan mestinya lebih lambat. Walaupun tidak sedikit, para perempuan memiliki kecepatan berjalan jauh lebih baik daripada laki-laki. Penurunan kecepatan juga bisa diakibatkan karena grade ya, karena tanjakan dan turunan. Mungkin di tempat rata standar, tanjak lebih pelan, di turunan jadi lebih kencang. Atau bahkan mungkin terhalang oleh kerumunan orang lain. Adanya tanda lalu lintas atau halangan-halangan lainnya. Halangan tersebut di dalam beberapa penelitian menunjukkan penurunan kecepatan sebesar 25%. Para yang akan belajar, bicara tentang kecepatan rata-rata pejalan kaki, dapat lihat di tabel ini. Di sini disebutkan ada laki-laki, ada perempuan, dan ada usianya. Ini terlihat angkanya berbeda ya, walaupun terlihat dalam per detiknya selisih dikit-dikit, tapi kalau kita kalikan jam juga lumayan signifikan perbedaannya. Beberapa ahli menggunakan kecepatan rata-rata sebesar 1,2 meter per detik atau 72 meter per menit sebagai acuan di dalam merancang fasilitas pejalan kaki. Untuk pejalan kaki yang cenderung berjalan lebih lambat, maka akan lebih tepat bila menggunakan kecepatan antara 0,9 sampai 1 meter per detik. Kurang lebih 54 sampai 60 meter per menit. Ini adalah acuan di dalam kita mendesain fasilitas pejalan kaki. Perbandingan kecepatan pejalan kaki yang diperoleh dari berbagai penelitian yang sempat saya baca di Singapura, katakanlah di Amerika atau Inggris, menunjukkan adanya perbedaan dalam hubungan antara kecepatan, aliran, dan kepadatan, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Kecepatan arus bebas pejalan kaki di Singapura adalah 73,9 meter per menit. Ini sedikit berbeda ya dengan tulisan tadi yang kita baca 72 meter per menit. Kalau di Singapura 73,9, maka di Amerika adalah 81,4 meter per menit. Jauh ya. Selisihnya kurang lebih 8 meter. Sedangkan di Inggris adalah 78,6 meter per menit. Perbandingan kecepatan ini menyebabkan para desainer memiliki standar yang berbeda pula. Lewat perbandingan tadi, kecepatan di Indonesia juga sudah diukur oleh Puslitbang Jalan, yang sekarang teman-teman Puslitbang ada di Intek Bina Marga. Beliau-beliau melakukan penelitian di kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Mereka sudah melakukan penelitian dan menghasilkan tabel seperti di layar ini. Jadi angkanya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pejalan kaki di Indonesia.
Nah, ini sudah Indonesia banget, sudah disesuaikan dengan karakteristik warga Indonesia. Para insan mereka belajar. Selanjutnya kita lihat tentang kebutuhan ruang. Faktor utama karakteristik fisik pejalan adalah dimensi tubuh manusia dan daya gerak. Kedua faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penggunaan ruang pribadi dan juga penting untuk memahami kebutuhan-kebutuhan pejalan kaki. Karakteristik bentuk tubuh dan gerak manusia digunakan untuk mengetahui kebutuhan ruang bagi gerakan normal manusia. Selama berjalan, tubuh manusia bergoyang ke depan dan ke belakang beberapa sentimeter. Selain itu, ada beberapa alasan khusus lain yang menyebabkan ruang perencanaan untuk berjalan bertambah. Alasan tersebut terutama disebabkan adanya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya, membawa payung atau keranjang belanja bagi wanita. Ataupun kebiasaan untuk berjalan bersama-sama sambil berbincang-bincang dalam jalur berjalan. Kemungkinan lain adalah adanya benda yang menghabiskan ruang, seperti pedagang keliling, para pemarkir, atau para penjajah lainnya. Kalau di daerah-daerah tertentu, bahkan ada pedagang gerobak, atau ada abang-abang yang sedang melakukan aktivitas menawarkan jasa transportasi tradisional seperti beca atau andong. Ini juga mempengaruhi ruang gerak para pejalan kaki. Di dalam beberapa standar, ukuran badan pejalan kaki ditentukan oleh lebar bahu dan tebal tubuh. Lebar ke sini, tebal ke sini. Kurang lebih seperti itu. Kenapa harus detail ini? Ini adalah untuk melihat, untuk mempertimbangkan tentang karakteristik pejalan kaki. Yang ada kecepatan, kepadatan, dan aliran. Tentunya ujung-ujungnya, ruang bebas para pejalan kaki ini menjadi standar di dalam menentukan level of services kelak. Kalau para pejalan kaki dapat bergerak dengan bebas dan dengan nyaman, sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, maka dia akan mendapatkan level of services yang baik. Dan sebaliknya, kalau terlalu sempit, kemudian tidak bisa bergerak dengan baik, kecepatan terbatas dan sangat padat, katakanlah, maka level of services-nya akan turun. Jadi sangat penting bagaimana memperhatikan bentuk tubuh. Jadi ini bukan bicara tentang bentuk tubuhnya, tapi adalah kebutuhan ruang pejalan kaki untuk orang-orang yang memang akan melakukan aktivitas berjalan kaki. Hal khusus yang perlu diperhatikan adalah karakteristik barang bawaan yang dibawa oleh sebagian besar pejalan kaki Indonesia. Misalnya, ini barangkali oleh Mas Furin yang tidak pernah diteliti. Kalau orang Indonesia kan ada bawa gendongan, bawa pikulan, atau bawa gerobak jualan. Diperlukanlah penelitian yang lebih baik ya, para insan mereka belajar bagaimana karakteristik pejalan kaki Indonesia ini dapat diakomodir di dalam perencanaan fasilitas pedestrian. Di gambar belakang nih, ini contoh-contoh bagaimana para pejalan kaki di kita, di Indonesia, yang harus kita manusiawikan. Kita berikan fasilitas dan kita berikan kenyamanan buat beliau-beliau yang sedang beraktivitas agar tetap menggunakan fasilitas pejalan kaki dengan nyaman. Dengan kondisi yang ada di gambar, tentunya kita harus melakukan penelitian lebih lanjut. Sebenarnya berapa sih luas ruang untuk para pejalan kaki tersebut? Baik para insan belajar, setelah kita bicara ruang bebas untuk pejalan kaki, maka kita juga harus memperhatikan jarak berjalan. Kenapa penting? Karena kalau jarak berjalan yang terlalu jauh, orang juga enggan untuk melakukan pejalan kaki. Mungkin dia akan menggunakan fasilitas lainnya. Ini perlu diperhatikan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan TOD. TOD ini akan bicara bagaimana semua fasilitas yang diintegrasikan, yang orientasinya terhadap pengembangan transportasi, dapat mewujudkan kawasan yang terintegrasi secara teknis. Terima kasih para insan belajar. Untuk seri ini kita cukupkan sampai sini. Tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah tetap diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.